Kasih sama Muammar, pelan ya pelan, tapi nggak 37 juga, keles gitu. Gak apa-apa. Mungkin karena Nah ini bisa kita lihat suaranya. tuh, speednya turun nih kita, Iya, ke iya. 38 kan. Gap lumayan jauh tuh sama depan. Iya, memang kita nggak ada niatan untuk ngejar memang. Morning people. Wah, seru sekali nih. Malam ini spesial. Malam pagi dong. Pagi, videonya pagi. Iya, pagi ini spesial banget. Kita berada di Lizard Coffee bersama Bogi Power, salah satu peserta yang sering ikut Rabu Brutal. Temanya malam ini adalah kita akan mengupas bagaimana pengalaman seorang Bogi Power mengikuti Rabu Brutal secara rutin. Gitu ya, Bob? Ya boleh. Tapi sebelumnya kita thank you dulu nih sama Seruni Audio atas supportnya terhadap mikrofon, juga kepada Lizard, tempatnya keren banget. Tepuk tangan dulu dong untuk Lizard sama Seruni Audio. Oke, tapi sebelum kita mulai videonya kita bahas, ini nanti videonya akan agak panjang. Kita mungkin kenalin dulu nih si Bogi Power. Bok, kenalin diri Bok. Ini bintang tamu. Bukannya kalau kita kenal malah makin tambah panjang durasinya ini. Iya, langsung nonton aja. Langsung Teman-teman nonton juga aja. bisa udah pada kenal kita kok. Nggak kenal kamu deh, Bok. Banyak loh yang nggak kenal kamu. Subscribe juga channel Bogi Power gitu. Iya. Beda, channel Bogi Power bukan untuk sepeda. Yuk langsung aja kita nonton aja ini. Tayangkan, Oke. siap. Kita tayangkan ya. Oke. Oke. Ini baru mulai nih, Bok. Ini udah sekitar 5 kilo perjalanan. Jadi memang saya waktu di hari Rabu kemarin itu tidak menghidupkan kamera dari Ambar Ketawang. Karena memang dari Ambar Ketawang sampai di Sedayu itu kita masih pemanasan. Jadi masih belum banyak yang seru untuk ditampilkan. Baru di lampu merah Sedayu ke selatan, ini kamera baru saya on-kan di sini. Oh, ada pemanasannya juga ya, Bok? Untuk ikut Rabu Brutal itu di sepanjang jalan. Kadang-kadang tuh ya bagi mereka pemanasan, tapi bagi kita itu udah gas-gasan nih. Pemanasan udah 40 up loh speednya. Oke. Ini kayaknya kalau dari lihat speednya ini udah Iya. 41 km per jam ini. Iya benar. Jadi setelah Sedayu ke selatan itu di sini yang narik Mas Ditra sepertinya ya. Mas Ditra sama Didat di depan, tapi Didat hanya sebentar lalu digantikan sama Ditra. Oke. Di sini speed udah mulai naik di atas 40 up ini kita lihat. Iya, 41 itu Raja ya? Iya itu Raja itu. Yang biru itu adalah Raja. Lalu yang cewek ini Mbak Gita Harmoni. Ini Didot. Ini belakangnya yang akan sangat nampil terus di belakang saya ini yaitu Pak D. Arisa dari Ini BPCT. siapa nih, Dot? Nggak pernah lihat nih? Ya, itu saya juga waktu pertama kali melihat di belakangnya itu saya belum kenal ini siapa. Baru setelah finish saya coba ajak kenalan. Ini adalah Mas Nizar Monca dari Jakarta. Oke. Ya, katanya ini juga salah satu goeser kencang yang tukang tarik di Jakarta juga ini. Oke, ini saya ingat waktu saya masih muda nih lihat bodinya. Kenal juga sama dia. Oke. Lanjut, Bok. Jadi ini udah mulai nih ya, pace-nya udah mulai naik nih. Nah, betul. Ini apa yang terjadi nih di sini nih? Di sini kalau saya yang penting ini aja sih konsentrasi dan juga rapi dalam peloton. Kita jaga jarak dari depannya juga dan juga memastikan kiri kanannya supaya kita dalam posisi yang aman aja sih. Konsentrasi aman, dan ya. juga kita pemanasan yang bagus juga di sini. Oh, saya kira tuh kalau lagi Rabu Brutal tuh dua-dua enggak ya? Ternyata satu-satu gini ya? Karena kenceng yang narik. Karena kenceng. Kalau yang narik dalam kondisi enteng gitu biasanya dua-dua. Dua-dua. Tapi kalau udah mulai kenceng gini biasanya udah satu-satu gini. Nah Udah itu mulai. karena saya di posisi nomor 4 dari depan ini sehingga masih satu-satu. Nah biasanya kalau di belakang-belakang coach, misalnya di rombongan tengah itu biasanya dua-dua bahkan tiga-tiga. Dua-dua bahkan tiga-tiga ya? Iya, kalau di tengah-tengah ataupun di belakang. Oke, ini 45 km per jam, memang segini? Iya memang wajar. Bahkan bisa dikatakan ini di bawah standar, kadang-kadang 50 di sini. Sedayu ke selatan tuh 50 biasa loh. Oke, aduh. Ini baru jalan, kalau di data telemetri yang ada ini baru sekitar 2 kiloan ya? Iya 2 kilo dari lampu merah Sedayu. Dari lampu merah Sedayu, dan Iya. ini sudah, ini udah effort belum, Bok? Belum ya? Kalau saya sih masih belum effort sih itu. HR masih 150 ya, masih di zona tempo. Masih zona tempo. Ya, masih pada menyimpan tenaga lah. Di sini juga yang narik juga Mas Ditra stabil sekali, sangat senang ini. Nah, ini tikungan Sedayu sebelum SD ini. Saya sangat menyukai tikungan ini, Coach. Kenapa? Nah, di sini power saya selalu kecil di sini. Ya, bisa Ini kita nol? lihat. Ya benar, power saya 0 di situ. Oh iya, karena free wheel ya? Iya, free wheel. Jadi di situ bisa resting. HR-nya turun tuh sampai 142. Oke. Padahal yang narik
Mas Ditra yang narik, dia gerak terus kakinya. Iya. Sama, saya kalau di sini narik, itu juga saya gerak terus. Effort, ngeluarin 200 buat terus kayak gitu. Oke. Jadi memang kalau di segmen ini, kita di belakang itu enak di sini. Berarti itu salah satu strategi ya? Ya itu memang ini sih karena sering lewat situ aja sih, jadi apal. Biar selamat. Itu kayak kenal tuh? Doni Tata. Oh, Doni Tata. Iya, Doni Tata. Oke. Nah, ini yang di belakang kan rame nih. Iya, rame. Dua-dua, tapi yang di depannya satu-satu. Satu-satu. Emang biasanya kayak gitu ya? Iya. Oh, I see. Nah, ini terus jalan nih. Iya. Tapi di dari tadi sini speed masih Ditra. masih Ditra yang narik. Masih Ditra yang narik. Lama juga. Iya, lama juga. Bagus ini, lama sekali. Iya, tapi powermu sampai 300-an, Bok. Kalau aku udah Ini nanjak. Jadi ini setelah SD di Sedayu ini biasanya kalau dulu awal-awal saya sepedaan riskan kewer saya di sini. Karena ini ada gradien kurang lebih sekitar 1% lah. Oh, itu mau ke pasar itu ya? Belum ya? masih belum. Masih jauh masih ya? belum. Ini masih baru SD itu. Baru SD. Iya. Oke. HR saya udah mulai naik itu HR udah mulai 161. Tapi speed ditahan terus di 43, Iya, yang narik tetap 44. stabil. Oh, Nah, di sini belok kiri lalu ada turunan jembatan. itu waktu buat rest lagi ya? Nah, di sini di jembatan ini juga ini. Kalau kita di peleton itu juga ketarik vakum, jadi ketarik ke depan. Kita nggak perlu ngeluarin power 0 watt, 0 RPM, kita maju. Nah, Speednya 40 juga. Sambil nunggu ini nih, tadi saya lihat kan ada kayak ngasih aba-aba gitu. Tetap walaupun lagi latihan kayak gini, etika pelotonannya tetap jalan gitu ya, safety gitu secara ya. brosur bukan latber loh, Bukan gobar ya. Oh, iya. Jadi lagu brutal itu brosurnya gobar loh, Gobar, iya, bareng iya. gitu, kecepatannya segitu. Jadi ya Tetap harus jadi ya aba-aba. tetap Rabu brutal itu ya tetap nggak brutal banget lah. Kita tetap harus ada toleransi, tetap harus memikirkan keselamatan teman-teman juga lah. Oke. Aba-aba itu penting itu. Penting. Oke, nah ini sudah kayaknya Mau masuk pasar. mau masuk pasar ini. Nah di pasar itu ada tikungan kayak S itu, coach. Iya. Nah itu di situ apa namanya paling enak kita itu berada di posisi depan atau narik. Kenapa? Itu enak. Karena kalau kita di depan itu speed kita tuh stabil. Saya pernah narik di sana itu 44 stabil. Tapi peloton di belakang itu terjadi penurunan sampai kecepatan 33, 35. Oh. Setelah exit corner, peloton kecepatannya 52. Padahal saya ketika narik itu stabil 44 terus. Iya. Jadi ketika tikungan S itu di pasar, itu memang paling enak kita di depan. Emang paling enak di depan gitu ya. Nah ini udah mulai masuk nih. Jadi, habis Itu ini yang kan belok Urutan belok 1 kiri. 2 3-nya nggak ganti-ganti tuh. Berarti Ini masih Ditra. Mungkin Strong. sebentar lagi Ditra dia akan minta istirahat digantikan oleh Raja. strong banget itu. Luar biasa memang strongnya. Oke. Nah, udah ini mulai pasarnya ya. pasar. Iya, di sini ada tikungan S di sini. Nah, itu tadi saya lihat ada ngasih Ya, aba-aba tuh. Raja ngasih tanda keselamatan kalau ada mobil dari kanan jalan, jadi Oh. lebih waspada. Berarti harus konsentrasi udah. Bener. Udah goes. Udah effort buatnya sampai angka sekian itu Iya, gedenya. goes tetap harus konsentrasi Kalau R-nya aba-aba juga depan tinggi, gitu ya. Tetap harus konsentrasi biar kita Oke. semua juga selamat gitu. Oke. Nah, itu udah mulai ganti ya. Ditra sudah minta digantikan oleh Raja. Ditra udah mulai mundur. Saat ini posisinya 1 adalah Raja, 2 adalah Nizar, 3 adalah saya. Oke. Berarti kalian masih di depan ini ya. Ya, Hebat. Raja. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, ini sepertinya pace-nya dari tadi tuh naik terus speednya tuh Iya, 40, sudah mulai 45, 45 dan HR Sudah mulai udah panas di dan 160-an. HR udah mulai masuk di zona 4 ini HR ini. RPM kaki pun juga Iya. 100-100an terus di sini. Buat pun juga di antara 200 sampai 275 rata-rata. Pada sepeda saya loh, kalau di sepedanya Anda beda lagi. Siapa tahu cuma 200 berapa. Sepedaku kan berat. Oh iya. Tapi sepedanya apa, Bok, kalau boleh tahu? Aku juga nggak tahu sepedaku apa. Tapi ada power meter yang penting ya. Iya. Power meternya pakai ini Magen P35. P35. Dual Oh, dual sided. side ya. Cukup lah. Itu dada-dada berarti masih hebat. Oke, nah ini kalau nggak salah tanjakan ya setelah ini. Iya. Ini tanjakan di sini pun juga ini. Ini krusial Nah, ya? ini saya benerin kamera karena sebelumnya kameranya terlalu Naik. ke atas. Saya turunkan kameranya di sini. Sampai 700 watt. Iya, karena tanjakan. Dan perlu diketahui kalau Raja, Maspur atau yang badan-badan kecil di tanjakan ini, mereka itu tanpa ada penurunan speed ya. Waduh. Tapi tadi saya lihat Raja tetap ngasih aba-aba keselamatan gitu. Harus itu. Speednya nambah. Speednya nambah, naik lagi ke 44. 46 sekarang. Nah, di sini sepertinya Raja akan mempersilahkan Nizar untuk menggantikan Narik ini. Iya.
Ini turun atau agak turun, agak turun. ya? Iya, botnya juga agak turun juga di sini. Oke, bagus banget. Ya, sepertinya habis ini Raja minta tolong Nizar untuk menggantikan. Ini anak-anak muda semua ini di depan. Iya. Aduh, Nah. saya yang tua-tua gini. Ini dada-dada Iya, malah. ini. Saya Nah, effort ini, loh, nah ini, nih. Raja Raja minta udah ganti capek. ya? Raja aja udah capek, dia geser minta tolong diganti. Itu sampai belakang peloton banget nggak kalau minta ganti itu? Nah, itu kalau kita terlalu belakang itu juga bahaya, Coach. Kita mundur terlalu jauh, itu nanti juga kalau peloton kepotong jadi dua, itu kita ikut yang belakang, itu juga kita nggak bisa mengejar yang depan. Oh, berarti- Jadi mundurnya jangan jauh-jauh, di posisi yang pas untuk masuk lagi kayak gitu. Oke, nah ini Nah, di sini ada cerita unik ini, Coach. apa? Saya takut banget di sini. Takut kenapa? Karena saya belum mengenal Nizar, dia tuh nariknya lama atau pendek. Kalau sampai Nizar di segmen ini, di sektor ini dia minta tolong aku gantiin, sekitar 500 meter di depan sana, itu zona riskan kewer. Aku sangat takut di situ. Oh, jadi Iya. Jadi ini Aku agak berharap guessing jangan, gitu ya. jangan nyuruh aku gantiin. Aku khawatir banget di sini. Oke. Jadi di depan sana itu ada zona segmen yang bener-bener bikin rombongan sering kewer. Ya, kita minum dulu, Tom. Silakan. Kita tunggu zonanya di mana. Ih, berarti kuat banget ya. Ya, dia lari 44, 43, stabil di sini. Berarti kamu di belakang aja wattnya sampai 300 loh. Karena kecil badannya. Oh iya iya. Beda iya. kalau saya di belakangnya Mas Didot, terus di belakangnya Ditra gitu, buat saya lebih kecil, lebih enak gitu. Tapi kalau saya di belakangnya Raja, di belakangnya Mas Pur, ada di belakangnya Nizar, itu tetap aja gede. Nah, ini adalah titik. Setelah jembatan itu naik, lalu belok kanan, itu adalah titik-titik yang biasanya teman-teman kewer. Tadi siang aku lihat video dari vlog Villa, itu banyak sekali yang pada kewer di segmen ini. Di belakang hari yang belakang sama. Iya, di rombongan belakang itu kan vlog Villa, itu kan juga dia men-syuting di sana, ada yang beberapa kececer di situ. Nanti kita tampilin cuplikan di vlog villanya nanti. Boleh. Sedikit. Masih narik ini. Nah, itu aku seneng banget ini. Syukurlah sampai di zona aku takut kewer dia masih narik. Oke. Kira-kira oke, dia oke. kapan? Nah, ini dada-dada lagi bahagia banget. Seneng banget tadi belakangku ya. Badanku Ah, gede. ini ganti ya, Bang? Nah, ganti bener. Dia minta tolong untuk untungnya digantiin. gantinya setelah zona kewer iya. itu ya. Dan di sini aku sangat seneng banget narik di sini karena di sini tuh banyak tikung-tikungan. Heeh. Jadi kalau tikung-tikungannya banyak itu kita di depan itu bisa melihat luas. Wow. Jadi kita bisa corneringnya itu di sudut-sudut yang kita sukai. Beda kalau kita di tengah-tengah peloton, gitu kita nggak bisa seenaknya. Karena kita bisa membahayakan belakang kita. Jadi kalau banyak tikungan di depan itu sangat mengenakan. Tapi sekarang nih udah jadi satu loh. Udah jadi apa? Satu baris gitu. Iya, ini saya Sampai narik di belakang. sini. Oh Iya, iya, narik. narik. Lama juga nih. Saya narik di kecepatan yang menyesuaikan kontur jalan sih. Tapi HR udah sampai 170. Jelas Bang. narik di Oh sini. iya. Buat rata-rata 300 kalau narik Ini biasanya. pertanyaan penting nih bagi yang mau ikut Rabu Brutal. Kenapa? Narik itu wajib nggak? Ketika kita berada di nomor 2, Heeh. depan kita mempersilahkan untuk narik, kita harus tanggung jawab narik. Jadi nggak boleh ikut Nggak mundur boleh gitu ya? Iya, jadi misalnya depan kita tuh capek, dia menggeser, kita nggak boleh ngisi kiri. Oh. Kita harus tanggung jawab maju dulu, sampai kiri kita tuh mundur, baru kita boleh mempersilahkan belakangnya lagi. Lah kalau nggak kuat Ya kalau nggak kuat jangan di depan Oh, situ. jangan di depan. Kalau nggak kuat ya jangan di nomor 2, nomor 3. atau copot kayak saya, belok melipir sedayu. Di belakang aja. Nah itu saya di sini bingung ini antara truknya itu mau saya salip atau di drafting. Tapi karena saya lihat di kanan jalan kosong, saya selip akhirnya. Oke, berarti harus Saya tetap tingkatkan power di situ. safety harus tetap fokus ya. Iya. Jadi melihat kanan jalan kosong, truknya saya salip di sini. Ini narik lumayan lama loh, Bok. Karena ini apa? Segmennya tikung-tikung, banyak tikung-tikungan tuh emang enak di depan. Jadi saya nikmati dulu di depan dulu. Ya. Tapi kok kalau ngelihatnya dari wattnya, dari HR-nya, kok nggak enak ya rasanya. Emang sih. Aduh. Nah, setelah ini akan melewati segmen di bawahnya Tower Sutet. Yang Ini biasa. ada apa namanya cerita unik juga di sini. Eh, Nah, karena setelah ini kan tikungan terakhir, habis itu jalannya datar. ya, Saya akan mempersilahkan belakang saya untuk narik. Nah, tapi di sini terjadi masalah di sini, Coach. kenapa itu? Ketika saya kan waktu itu saya nggak tahu belakang saya siapa, Heeh. karena saya juga nggak bisa lihat kamera juga. Saya minta tolong belakang untuk gantiin, Heeh. tapi belakangku nggak gantiin. Oh, jadi itu nggak boleh ya? Sampai 3 kali, iya. Saya sampai heran, loh belakangku gantiin kenapa? Sampai akhirnya ngucapin, ayo gantiin kayak gitu. Akhirnya yang melakukan penggantian si Nizar, bukan? Ini si dari Blitar, Elvisto, iya. Terus diikutin sama Hokip Cycling, Ada vlognya juga ya itu ya? ya. Terus berikutnya bisa ngejar cuman Mas Irwan Ardiansah, iya. Sementara saya nggak bisa ngejar karena saya habis narik lama kan. Iya. Ini kenceng Di banget ya? situ, iya. Itu ada Bayu itu ya? Nah Bayu itu teman satu tim dengan saya. Saya Muammar, Elano, Bayu. Biasanya ada Pak Anto Tiger, tapi Pak Anto lagi nggak ikut di sini. Ini malah Doni Tata, ngegas. iya.
Di sini peloton terpotong dua. Ada yang di Terpotong depan, ada yang peloton utama kepotong di belakangnya. I see. Udah berat banget. Ini buat Iya. sampai 500-600. Jadi di sini saya tetap narik lagi kesimpulannya. Karena depan saya kosong. Oh iya, kepotong deh ya? Iya. Itu, aduh HR-nya sampai segitu itu, Coach. Ini kayak gini nih race-nya gimana nih? Ya harus ini. Nah, ada Muammar tuh. Nah, syukur Muammar peka di sini. Oh, Mana iya, Muammar? iya. Oh, itu Oh, dia. Muammar dia peka. Dia Oh, Muammar iya. langsung membackup saya, dia berhenti di depan saya untuk narik gitu. Dia ini tahu udah- kalau saya capek. Akhirnya saya bisa resting sampai 0 watt di situ. Ya, jadi di grouping lagi. Iya, bisa regrouping lagi. Tapi itu sebenarnya depan udah kepotong jauh kok itu, Coach. Oh, Iya. untungnya ada agak turunan ini ya karena bisa free wheel. Habis ini naik tapi. Oh iya iya. Iya. Habis ini tanjakan kecil. Ini siapa Bob? Yang ini nih. Yang Nah, ini Elvis tuh. Elvis tuh Elvis tadi tuh. ya narik. Jadi dia udah istirahat kan. Narik sebentar istirahat Iya. kayak gitu. Karena burst power gitu ya. Betul sekali. Nah, di sini Muammar ini di Ah, ini depan saya Muammar. persis. Otot semua itu betis ya. Muammar, terus depannya lagi Mas Doni Tata. Depannya lagi kalau nggak salah itu Mas Yohan Saputra mungkin. Yohan ya. Iya. Sayangnya nggak punya kamera di depan lagi ya. Harusnya Muammar dipasangin kamera juga tuh biar bisa lihat lagi. Nah, di sini saya memberikan kode pada Muammar untuk tidak terlalu ngepush ngejar depan. Kenapa? Karena saya capek sebenarnya. Karena kalau sampai Muammar terjadi perpotongan, lalu saya narik lagi. Saya 3 kali narik, capeknya luar biasa. Ya ya. Dan Doni Tata udah mulai mundur Iya, juga tuh. Doni Tata dia memilih untuk bergabung sama peloton utama saja supaya bisa menghemat tenaga. Oh, berarti mundur itu bukan karena apa? Karena strategi ya? Iya, strategi biasanya. Jadi kalau memang kita pengen istirahat, kita ngumpet di peloton aja. Enteng itu. Berarti ini Muammar narik kondisinya ya? Narik di sini. Karena- Tapi saya mengingatkan untuk nariknya jangan terlalu kenceng. Tapi turun ke stabil 37. aja. Tetap stabil aja di 40. Tapi entah kenapa speednya jadi 37. Mungkin miskomunikasi mungkin. Dari sini saya berkomunikasi sama Muammar. Pelan ya pelan, tapi nggak 37 juga, keles gitu. Gak apa-apa. Mungkin karena Nah ini bisa angin kita lihat suaranya. tuh, speednya turun nih kita Iya, ke iya. 38 kan. Gap lumayan jauh tuh sama depan. Iya, memang kita nggak ada niatan untuk mengejar memang. Itu saya Iya, bilang. Nah, ketika kita lambat itu belakang pada numpuk. Oh. Numpuk, iya. Belakang pada numpuk. Sehingga akan terjadi akselerasi mendadak seperti ini. Jadi teman satu tim saya lagi itu si Elano. dia mulai Nah, masuk. itu Raja udah masuk lagi. Ya, Mas Coach Didot, Nizar. terus Bayu, Ditra. Terus Oh. ini Hogip Cycling yang tadi ke depan dia udah istirahat ke Ya. belakang. Nggak ada kamera juga. Kehungip. Nah ini udah mulai maju nih. Udah mulai maju keren banget nih. Ya, kecepatan udah naik lagi ke 43. Heeh. Ini, Setelah ini- di titik ini kan udah hampir 11 kilo, 12 kilo lebih ya. Itu capek badan. Perih gak? Justru malah pas hotspotnya atau panas-panasnya kita di sini malahan. Oh. Iya. Ini malah bisa dikatakan udah panas ini kita, udah masuk di zona sweet spot kayak gitu. Iya, iya. Zona paling enak lah. Nah itu siapa Bok? Itu Bok? Yang mana? Yang- dorong tadi? Iya. Itu kalau nggak salah Juli Kusworo Pak ya? Juli Kusworo ya? Iya, saya ini setelah selesai Rabu Brutal ini kan saya ini ngejak ngobrol satu persatu dan juga lihat di Strava namanya siapa-siapa aja kayak gitu. Pantes Rafamu banyak follower. Oke, lanjut. Ini Elano ya kiri. Bukan. Elano ya? Elano ya. Elano. Kuat juga itu. Nah, ini kan nanti belokan kalau nggak salah di depan ya. Iya, Belokan masuk ke belokan masuk ke lapangan Pajangan. lapangan Iya. Pajangan. Ada pasar kecil itu di sebelumnya. Kecil. Itu siapa, Bok? Ini murid dari FBS apa ya? Iya, Siapa jersey. namanya kurang tahu sih. Jersinya. Pak Aris nempel terus ya. Luar biasa ya. Luar biasa dan masih bahagia gitu. Ini ada Coach Basri, Coach ternyata Basri. di depan ya, dia mundur. Ya. Istirahat. Ilano masih menarik saya di sini. Dengan cadence rendah dan power tinggi itu berarti. Iya, kemungkinan Ilano juga powernya hampir-hampir sama dengan saya. Kita nggak mirip ya? Kita jauh. Sepeda kita juga beda. Pinjemin dong makannya lah. Oke. Tapi kenapa harus ada gap gini, Bob, antara kamu dan Elano? Oke. Biasanya saya bikin gap itu kalau jalannya kasar atau agak berbahaya, ada Oh. lubang-lubang itu saya biasanya jaga jarak untuk biar bisa melihat pandangannya. Tapi kalau jalannya sangat halus itu saya deket banget. Oh. Tapi saya terus terang nggak berani kalau half field nggak berani. Setengah meter aja nggak berani saya. Nah ini belok kanan ini. Ya belok kanan, di Masuk situ ke kanan. di situ ada perlambatan kecepatan, lalu juga posisi terjadi pertukaran juga. Raja sampai offside tadi.
Iya, karena akan ada naik ini, tanjakan kecil naik di jembatan ini. Wah, kenceng banget. Nah, di sini terjadi perpotongan gap ini, Coach. Kenapa ini? Karena tempo kita kehilangan momentum gara-gara ada apa ya, motor, terus tikungannya itu juga. Nah, dari motor ini saya jadi kehilangan gap. Ini jaraknya kan sekitar hampir terputus ini dengan depan. Nah, di sini saya berusaha tanggung jawab untuk deketin peloton ke yang paling depan lagi di sini. Iya. Itu Muammar di belakang berusaha nempel itu. Nempel ketat di belakang saya Muammar. Memang kita satu tim, saya Muammar Elano memang itu deket-deketan terus. Saling bantu deket-deketan terus di sini. Kalau ada saya berarti nanti saya satu tim. Harus dong. Kapan ikut? Netizen berkata, netizen ya. Kapan ikut gitu? Aduh. Lihat data ini aja udah. Ini nih. Nah, akhirnya ketangkap di dot. Bisa resting saya, bisa aerodynamic drafting di belakangnya Mas Didot. Buatnya juga kembali lagi ke stabil. Iya. Saya stabilnya di 290. Oke. Nah, ini belakang juga ikut nempel lagi belakang. Iya. Siapakah dia? Sepertinya Muammar bergeser, dia istirahat mungkin Muammar. Oke. Di sini yang narik paling depan saya kurang begitu tahu. Tapi di depan saya itu ada Taufik dari Jakarta, ada Nizar, ada Mas Didot. Mas Didot. Mas Didot strong juga ya dari belakang. Oh, jangan ditanyakan, juara yang dua macan. Iya, Raja Macan di sini. Kingnya macan. Iya itu. Itu otot semua kakinya. Oh, itu Nizar ya di depan ya? Nizar Monza. Oh iya, itu Nizar Monza yang narik. Berarti itu. 1, 2, 3, 4? Iya, 4 saya di sini. Oh. Duh, di barisan depan tuh Iya. ternyata wattnya harus segitu ya? Terutama yang narik paling depan sendiri, Iya. itu sampai 300-an memang. Duh. Nah, ini jalan sepi ya, memang sepi kayak gini jalan. Kebetulan biasanya rame. Oh, biasanya rame. Biasanya rame. Tekan tikung rame, sempit di sini. Terakhir saya jalan nyoba tes rute ini ada kayak pembatas jalannya itu loh. Oh, ini Nizar minta ganti ya? Iya, Tapi dia restnya di posisi 3. Karena jalannya sempit, dia mau mundur lagi udah nggak bisa juga. Oh, udah nggak bisa. Iya, sehingga dia masuk lagi di situ. Dan lagi pula di sini tuh sebenarnya dikit lagi pun juga ada pertigaan. Jadi nggak perlu effort juga. Oke. Nah, dari tadi tuh yang jarang saya lihat itu orang minum, Bob. Kapan mereka minumnya ya? Mereka minum semua. Minum ya? Tapi kecepatan mereka minum cepat itu loh. Jadi nggak pakai seperti kita gobar. Kalau kita gobar kan 2 teguk, 3 teguk gitu sampai berulang-ulang gitu. Serap kaki. Kalau di Rabu Brutal cepat banget mereka minum. Oh, itu tanda tak ambil minum tadi itu kayaknya. Sepertinya, iya. Oh iya. Oh ngerem. Itu tanda ngerem itu. Oh, ini karena mau nyebrang ya? Iya, ngerem. Nah, di sini kita semua kehilangan momentum di sini. Jadi regrouping dong. Iya, regrouping semua dan speed sampai 0 di sini. Sampai berhenti. Iya. Tapi kalau race ini ada marsalnya ya di sini ya. Biasanya harian pun juga ada marsalnya kok. Biasanya Mas Aji juga fotografer itu bantu nyebrangin jalan juga. Ada juga kadang itu Pak Ismu juga sering bantu nyebrangin juga. Nah, di sini meskipun pelan, itu beberapa manfaatkan untuk minum, itu harus hati-hati di sini. Karena kecepatan bisa saja naik secara mendadak, secara tiba-tiba di sektor ini. Jadi kita harus waspada. Waspada ya. Iya, di sini ada cerita lucu kok di sini. Gimana? Cerita lucunya, kan Muammar di belakang saya. Ya. Saya ngasih tahu kode ke Muammar. Mar, siap-siap aku ngasih kode kapan kita meledak mau maju ke depan. Saat aku ngasih kode ke Muammar, yuk sekarang. Yang denger gak cuma Muammar, semuanya denger, ikut-ikutan kenceng semua kita. Oke, tadi dari speed 20-an langsung ke 43 iya, kembali ini. ke tempo 43, 44, 45. Bahkan di sini ada yang sampai 50 kalau nggak salah. Wajar di sini, speednya segitu. Brutal banget. Ini enak nih AC-nya sampai pilek nih. Ini juga anginnya kenceng loh ini di video ini. Ini rest ya, di rest ya? Didot istirahat ya, dia mundur. Tapi di sini saya nggak tahu yang narik paling depan itu siapa, nggak tahu karena jaraknya cukup jauh dan saya nggak bisa melihat yang narik siapa. Tapi yang penting kecepatannya stabil, itu sampai 51. 50. Tapi enak, buatnya nggak gede-gede amat gitu. Iya. Terus tip di sini itu apa ya? Karena ini kecepatannya tinggi dan jalannya panjang. Itu kalau paling enak, depan kita tuh orang yang badannya gede. Oh. Itu enak banget, Coach. Berarti kalau di belakang Muammar percuma dong? Minggu lalu saya di belakangnya Raja. Setara narik rasanya. Iya. Berarti cari yang badannya gede ya? Iya. Positioningnya. Untuk jalan ini loh, karena ini jalannya kan panjang. Oke, Muammar. Nah, habis ini sepertinya kita terdelay kena lampu merah.
Tapi syukurlah dalam video ini, jadi buat teman-teman netizen, di sini kita patuh lalu lintas ya. Jadi nggak ada yang terobos lampu merah, nggak ada. Semua kita kena hijau dan lampu merah cuma 2. Top banget tuh. Di depan sini ada 1 sama yang terakhir nanti di finish itu dan dua-duanya kita kena hijau. Bahkan nyebrang pun tadi berhenti dulu ya. Betul sekali. Kita tetap patuh lalu lintas dan kita tidak bikin penuh jalan juga. Kebanyakan 111 maksimal 22. Satu-satu pun karena keadaan kan. Oke. Bentar lagi lampu merah mana ini? Karena setelah lampu merah juga ada cerita seru ini. Ini speednya 52 loh dari tadi, Bob. Iya, tapi nggak capek. Nggak capek? Iya. Karena HR juga nggak sampai 170 buat saya. Power pun juga kadang-kadang mau juga. Oke. Itu Mas Irwan Ardiansyah mundur, mungkin habis narik dia. Terus Nizar juga mundur, habis narik dia. Itu Muammar masih nempel tuh? Iya, kita masih berdekatan. Ada tisu nggak nih tim support? Meler nih. AC-nya lumayan deh, bagus, mantap. Oke. Lanjut, Bok, lanjut. Wah, ini speed masih 49. 49 50 dia kenceng di sini. Edan. Ini Mas Irwan di belakang ya? Iya, Mas Irwan Ardiansyah. Ini sebentar lagi. Nah, itu lampu merahnya udah kelihatan itu. Karena habis lampu merah saya masih ingat saya bikin kesalahan yang membuat peleton itu kepotong. Itu yang tersangkanya saya bikin kesalahan dan saya tanggung jawab balikin nyatuin lagi di situ. Waduh. Nah, ceritanya di sini nih. Kita kena hijau sebenarnya, Coach. Tapi karena kendaraannya kan nggak akselerasi otomatis. Iya, langsung dimana ya. sepeda malah lebih kencang daripada mobil-mobil, truk dan kendaraan pada umumnya di sini. Nah, di sini kita speednya drop ke arah 30-an, beberapa dimanfaatkan untuk minum. Oh iya, hijau ya kan, lampunya. kita nggak terobos, kita di sini kena hijau. Nah, di sini harusnya saya masuk aja ke depan, menyalip Mas Doni Tata, tapi di sini saya malah ambil aman, drafting Mas Doni Tata di sini. Tidak mencoba mengejar aja yang ada di sana. Tidak mencoba mengejar Ditra juga. Iya. Saya terlalu santai. Itu siapa, Bok, yang ngejar barusan? Itu siapa ya? Kurang tahu sih. Ini Hogib cycling ini. Oh, ada kameranya di belakang. Iya, ini Doni Tata hampir nyerempet bebek ini. Iya. Aman tapi. Aman, karena masih pelan kecepatannya. Berarti harus konsentrasi penuh ya. Gara-gara saya tadi terlalu santai ngikuti bebek tadi, saya jadi kepotong rombongannya sama depan. Oh. Iya, jadi sekarang rombongan itu depan itu ada Ditra Raja dan kawan-kawan di depan jauh, belakangnya lagi itu Nizar, Hogib, lalu saya dan peloton utama. Ini jauh, depan peloton jauh itu. Dan kita sedang berusaha mati-matian untuk mengejar. Mati-matian ngejar di sini. Oh, itu ya, Nizar minta tolong ganti, Hogib gantiin. Tapi karena Nizar masih ada tenaga, dia masuk lagi di yang nomor 2. Masih berusaha ngejar lagi. Nah, Hogib cycling udah minta tolong digantiin. Nizar kembali maju dengan gerakan effortnya, kita bisa saksikan. Dia sangat effort sekali. Dia juga mengejar sampai power 400 watt itu. Iya, speed udah sampai 52. Iya. Nah, di sini gantian posisi. Bentar lagi saya gantian menarik untuk menyatukan rombongan dengan depannya. Nah, tapi kita kehilangan momentum karena ada mobil ini dan ada motor. Ya, kita harusnya pengen ngejar yang depan, malah kita kehilangan momentum speed di sini. Nah, di sini saya gantian narik. Saya tarik lagi di angka 46, 47, 48 untuk nangkep rombongan yang depan. Perih ya? Sangat itu perih. 600 watt. Aku merasa paling perih itu di segmen ini malahan, bukan di final sprint. Bukan di final sprint ya? Iya. Oh, itu rombongan udah ketinggalan jauh tuh? Iya, saya berharap itu belakang saya ada Mas Irwan Ardiansyah atau Mas Didot, supaya kita nanti akan bersatu gitu. Tapi ternyata saya mas soloran nih. Saya sendirian mengejar rombongan depan. Tapi ketangkep di sini. Ini udah ketangkep ini. Nah, ini udah tuh sampai teriak-teriak tuh suaranya. batuk-batuk Coach. Oh, itu HR-nya lumayan tinggi. siapa tuh? Ini dari FBS apa ya? Ini bukan. Ini Ian Ferdinand. Oh, Mas Ian Ferdinand. Jan Ferdinand. Iya. Saya juga baru kenalan setelah finish, baru kenalan itu. Nah, ini udah menyatukan lagi ya. Wah, ada yang... Sepertinya belum. Belakang masih belum menyatu. Waduh. Iya. Kalau yang MTB itu bukan rombongan kita, dia geweser biasa sendiri. Solo rider. Iya. Dan di sini saya khawatir juga Coach, karena kalau tiba-tiba saya suruh narik, saya udah nggak punya kekuatan. Karena tadi yang ini HR aja masih 171. Iya, belum turun. Di sini yang narik kalau nggak salah Ditra apa ya? Ditra narik lagi kuat banget ya. Iya, ini sepertinya iya kalau nggak salah Ditra ini. Nah, itu udah mulai nempel tuh. Ada yang mulai menempel ini. Ini Mas. Nah, Ditra udah mulai mundur.
Fitra udah mulai tolong digantikan. Sekarang yang narik adalah siapa ini? Ternyata Mas Irwan Ardiansyah yang ini menggiring, membawa peloton untuk menyatukan dengan depannya. Karena kalau udah nyatu gini enak ya? Iya, kalau Draftingnya enak lagi ya. betul. Di dalam peloton aja watt kalian segitu loh. Ya kalau narik ya seperti tadi itu. Aduh. Nah, Oke, ya ini udah jalan serandaan ke selatan. Nah di sini Mas Ian minta geser dan aku menggantikan narik. ngeri ya. Tapi ya sebenarnya saya nggak terlalu sudah recovery dengan sempurna sih. Itu masih 400 watt, 300 watt ke atas. Narik, karena narik ini. Oh, karena narik ya? Iya. Nah di sini pelan saja saya nariknya, nggak terlalu lama-lama. Terus minta tolong Mas Irwan Ardiansyah untuk gantiin narik di sini. Oke, ini peloton Nah, rapi loh satu. Iya, di sini saya mundur jauh ini. Di sini saya mundur jauh dan bingung mau nyari masuknya itu kesulitan. Mau masuk kanan sulit ini coach. Nah di sini saya lihat teman satu tim saya si Muammar udah masuk dia. Nah harusnya momen timing saya masuk itu di sini. Harusnya di sini. Tapi karena saya udah kecapean dan nggak bisa maju di depannya Muammar, saya jadi kedelay. Kapan saya bisa masuknya di sini? Itu juga mempengaruhi positioning ya? Bener, kalau saya terlalu mundurnya terlalu jauh, kurang bagus juga. Jadi emang harusnya sekarang ini masuknya. Nah ini Mas Irwan Ardiansyah udah mulai mundur juga. Tapi saya belum dapat tempat ruang masuk. Berarti kalian noleh kanan itu tuh maksudnya? Iya, kita noleh kanan untuk nyari ruang untuk masuk. Nah sekarang Muammar udah jauh, Raja juga nempel ketat, belakangnya juga nempel ketat. Nah di sini ada yang di belakang saya memberikan ruang untuk masuk. Dia bilang masuk silakan. Nah, saya berterima kasih itu di sini. Saya nggak tahu siapa yang mempersilahkan, tapi dia teriak masuk. Akhirnya saya dan Mas Irwan Ardiansyah masuk. Karena balik lagi ini gobar ya? Ya, gobar. Jadi tetap nggak brutal, kita damai. Nah ini unik ini, Mas Irwan Ardiansyah minta switch posisi sama saya. Kenapa ini, Bang? Nah saya nggak tahu. Oh dia minta tolong tukar posisi. Sangat unik juga ini gerakan seperti ini. Nah, Mas Irwan Ardiansyah mundur tukar posisi. Nah. Oke, ini siapa, Bang? Ini Juli Kusworo. Juli Kusworo. Iya, belakangnya lagi siapa itu? Ini saya di belakangnya Mas Ian di sini. Di sini saya kurang begitu melihat yang narik di depan itu siapa. Karena jauh ya? Iya, karena jauh. Saya tetap stabil di peloton aja, konsentrasi gitu. Ternyata Dik Raja strong juga ya di depan terus ya? Jelas dong. Wah, kalau ada Mas Pur disuruh di depan terus itu. Berarti kalau saya nempel Dik Raja itu perbuatan sia-sia berarti? Satu badannya kecil kena angin nanti kamu coach. Nempel tuh yang badannya gede-gede aja. Iya, Nah itu tikungan di sini. Tikungan. Iya. Nah ketika tikungan itu biasanya setelah exit corner itu ada akselerasi. Nah gitu kan bisa lihat nih. Iya, wattnya langsung naik. Iya langsung naik. Jadi memang kalau di tikungan-tikungan cornering itu di tengah-tengah peloton seperti ini memang ini ya kita menjadi ada kerugian tersendiri di mana kita nikungnya nggak begitu enak. Tehnya enak banget. Gue coba dulu ya. Iya. Dari tadi ngobrol terus nggak aku. Aduh, mantap ini. Ya kita nikmati dulu, kita saksikan. Power masih sama ya, rata-rata di angka 200 sampai 250. Tapi speednya masih 41 ke Stabil, atas. iya. Iya. Nah ini mulai nih nambah lagi nih. Wow, wattnya sampai 500, Bob. Ya barusan sepertinya saya teriak itu, ngasih tahu ke Muammar, Mar, tambahi. Karena kita melihat ada gestur akselerasi mendadak dari depan. Oke. Terus ini ada yang mundur lagi, siapa ini yang dia istirahat mundur. Ini kalau tidak salah, Berarti mundur itu nggak harus selalu paling belakang ya, bisa mundur dikit aja. kalau terlalu belakang malah bahaya coach, malah bahaya. Nah, Malah. ini setelah lapangan depannya ada tikungan zigzag itu. Heeh. Nah di tikungan zigzag itu biasanya setelah exit cornering itu akan terjadi akselerasi mendadak di sini. Nah di sini sangat waspada sekali saya, karena saya di tengah-tengah peloton. Kecepatan melambat sampai 35, 34 kan, 33 Iya. itu. Ketika keluar akselerasi, waduh Iya, saya iya, teruskan kewer, kewer ini, semuanya akselerasi di sini. 600 watt. Iya, tapi apa yang terjadi di sini? Kita lihat ada truk nyebrang di situ. Truk nyebrang. Truknya melintang ini. Hebat ya kalian ya, maksudnya masih bisa konsentrasi dengan kondisi apa? Tapi Jalan. kehilangan momentum, ini kehilangan momentum itu. Iya, Jadi kalau iya. tadi itu apa namanya tidak ada truk, bisa jadi rombongan kepotong dua biasanya, rombongan depan sama rombongan belakang. Berarti safety first. Iya, jadi tetap tidak ada brutal-brutalnya di sini, tetap mendahulukan truk yang nyebrang kayak gitu. Oke. Nah ini mulai gegas lagi nih. Ya, mulai gas lagi. Karena- Tapi tetap ini momentumnya tetap tidak sebagus kalau setelah exit cornering tadi itu. Itu masih Muammar di depan ya. Iya, Muammar masih di depan. Ini siapa ini? Ini Adi kalau nggak salah. Adi Wong dari MLJ. MLJ. Ya. MLJ biasanya banyak yang sering ikut. Ada Mas Adi Atma, Nathanael,
terus siapa ya? Saya pernah tuh Oti. join MLD. Oh yang masuk vlognya Dani Cika itu ya? Ya, Sama Pak Anto juga. yang edisi itu aja Gimana? ngap-ngap. Terutama pas di pantai itu loh, aduh. Gimana? Anginnya gimana? Nanti di kita pantai? lihat juga kan yang di pantai enggak ya? Kita Tiba sih. ya. Tapi di pantai ini sih saya nggak begitu banyak mengingat kejadian-kejadian lucunya di mana itu. Kita lihat dulu aja. Iya, mungkin atau kita langsung ke Samas, kayaknya seru nih, Bob. Bentar, ini sebelum masuk pantai ada cerita menarik juga. Saya masih ingat ketika trio macan pada breakaway itu ada ceritanya di Trio sini. macan itu siapa, Bob? Ya biasanya pada kenceng-kenceng gigit itu. Oh, itu Nah ini kan udah mulai mau ujung kan, mau udah sampai di ujung Iya. ujung selatan Pulau Jawa. Udah mau masuk di zona pantai. Gila. Saya masih stabil di belakangnya Mas Doni Tata. Depannya ada Muammar, depannya lagi ada Hogib Cycling. Depannya lagi tidak tahu saya. Itu kalian udah jalan 30-an kilo atau 25 kilo Speed kalau tetap di stabil podcast. di angka-angka itu, Iya. 44, 45. Aduh. Ini bagi teman-teman yang mau nyoba ikut macan, ini masih 50% perjalanan ya atau 60% perjalanan, nggak ada penurunan speed. Sampai finish segitu terus, Coach. Nah, depan ini ada tikungan sepertinya. Ada mulai cornering yang cukup tajam di sini. Minta ganti. Nah, ini minta ganti ya. Minta masuk dia ya. Minta masuk ya, minta masuk. Biasanya kalau yang minta masuk badannya gede, saya kasih ruang sih biasanya. Masuk gitu. Biar- Tapi kalau badannya kecil, mundur. Gitu. Jahat. Wah. Gestur sudah mulai goyang-goyang. Ya. Nah, sebentar lagi kita masuk tikungannya. Ini kita tunggu-tunggu ini tikungan-tikungan yang biasanya seru. Ini siapa di depan nih? Ian Ferdinand. Jan Ferdinand. Iya. Depannya lagi kurang begitu terlihat. Doni Tata Doni yang begitu Tata. terlihat. Kode kalau mau nyalip sepeda motor itu. Kode gini ya. Iya. Itu tetap harus konsen kayak gitu ya. Iya. Walaupun Terus apa? itu depan ada yang mulai resting istirahat ya. Istirahat minta diganti narik. Nah, ini mau masuk pantai nih. Nah, ini ada tikungan ke kiri nih. Tikungan lagi ke kanan. Dan Nah, di sini saya melihat ini Didot udah mulai ancang-ancang di sini. untuk makan Merekam. Merekam. Aduh, sorry nih guys. AC-nya enak banget sampai pilek. Ini memang Ada tikungan lagi nih. karena tikungan ya, karena menurunnya kecepatan ya. Iya. Tapi kayak yang depan nggak nurun loh kecepatannya, tetap kenceng biasanya. Oh, Raja yang narik. Raja ya. Iya, Raja. Nah, itu Didot udah mulai maju ke depan. Diikuti oleh Ditra. Nah, di sini saya melihat Didot. Belakangnya lagi Ditra, belakang lagi macan satu lagi. Nah, Irfan Ardiansyah. Nah, itu kalau dibiarkan hilang ini. Di sini saya nggak ambil diam aja, langsung saya kejar. Itu trio macan ya. Iya, langsung saya kejar dengan maksimal di sini. Itu sampai speed 45 loh. Iya. Tapi tetap harus safety karena itu banyak tikungan di sini. Oh. Iya, di sini Nizar mulai masuk juga. Berarti Nizar hebat dong. Dia kan baru pertama kali rute ini kan ya harusnya. Enggak nih, mungkin juga. Kurang tahu sih. Tapi dia dari Jakarta. Nizar, Taufik, ada Johan juga, lalu Elvisto dari Jawa Timur, Maksudnya mereka bisa dari luar kota. Iya. bertahan dengan tikungan-tikungannya gitu. Wah, ini 3 di depan nih. Iya, ini breakaway jauh ini. Ini pada lari kencang di depan ini. Sekarang 4 macan, 5 bersama Doni Tata. Hebat. Wah, ini udah mulai ninggalin nih. Nah, sekarang tinggal 3 ini. Ditra yang narik Oh, ini. putus nih, Bob. Iya. Nah, di sini memang kita di depan enak ini. Jembatan ini juga cukup ini sih, cukup apa ya? Cukup menyita perhatian khusus di jembatan tadi itu, Coach. Karena kalau kita di peleton itu kayak apa ya? Kayak penyempitan jalan itu loh. Jalan, nah. Iya. Bikin struggle kayak gitu. Nah, di sini malah Ditra ngejak sprint di sini. Saya juga nggak tahu ini tujuannya apa. Terus saya ikuti aja sih. Botnya pun naik sampai 500-an di sini. Iya. Gila ya, kalian cornering cuma turun ke 35 terus langsung naik ke 40-an naik lagi. 43 lagi, iya. Nah, ini juga tingkat saya capek yang kedua. Kalau capek yang pertama tadi kan ketika menyatukan Iya. rombongan di Jalan Paul Bambang Serandaan. Nah, yang kedua di sini. Ini capek saya yang kedua di sini. Ini noleh-noleh maksudnya apa nih, Bob?
Minta tolong digantikan sebenarnya, tapi karena di situ saya juga memang udah sangat nggak kuat sekali. Akhirnya kita bertiga cuman ini bertahan di speed ini aja. Bertahan itu 41. Iya. Akhir saya juga udah di atas 170 di situ. Iya berat ya. Tapi rombongan belakang jauh. Nah, Iya, itu udah jauh. mulai ngejar tuh. Iya. Dan. Nah setelah ini rombongan belakang nangkep ini. Wah dari ABS, lalu ada Nizar, lalu ada Florianus Roy, Contor, akhirnya nongol sekarang Contor. Ada di vlog. Wah, Muammar masuk lagi. Masuk lagi. Nah kalau seperti ini sudah apa namanya sudah bersatu rombongannya. Dan mereka bisa serombongan gitu karena memang ada momentumnya ya? Iya ada momentumnya. Jadi di zona macan pantai itu yang biasa riskan kewer di tikungan es di sini. Di sini ada tikungan es kayak gini. Itu kok malah ngegas? Iya, karena memang di tikungan es ini riskan ini memang potensi untuk memutuskan rombongan tinggi ini tikungan ini. Tuh guys. Tikungan di Cokot Macan. Nah, di sana di sebelah kanan jalan di Pantai Baru itu ada patung macannya itu. Jadi mungkin mitosnya ya ini mungkin loh. Kalau di sini tuh kok pada kenceng-kenceng itu kenapa? Karena takut kalau macannya itu hidup lari ngejar. Nanti yang kewer dimakan. Nah, mungkin mitosnya gitu macan pantai. Ini dada-dada. Ya, nah di sini saya recovery aja di sini sama sekali tidak ada niatan untuk maju ke depan. Ya. Karena memang nanti di Jalan Samas 10 km terakhir itu final baku hantamnya itu di sana malahan. Jadi di sini paling enak recovery aja sih. Speed segitu tapi. Iya. Di sini ada hal unik lagi kalau nggak salah itu ketika minta difoto di sini. Nah, kita melihat ada Mas Haji Tejo di kanan jalan, langsung ke kanan di sini untuk minta cekrek. Iya. Di situ. Tapi jalan kosong ya ini ya? Iya, karena memang di situ memang sepi sih. Wah, itu ada Muammar. Ya, rombongan keputus tapi ini tidak bertahan lama dan langsung tergabung lagi rombongannya. Beberapa mengejar untuk menyatukan rombongan lagi. Tapi speed kalian udah naik sampai hampir 50 lagi? Iya. Oh, free will ya? Jadi kalau sendirian coach 38 aja beratnya minta ampun itu. Iya ya, saya pernah disuruh Muammar di sini nahan berapa ya? 35 ya Mar ya? Rasa mau muntah. Anginnya itu loh, Bang. Bener, anginnya luar Anginnya biasa itu ini di sini. Angin Nah, di sini ini saya lebih cenderung main aman di peleton di sini. Ini kalau misal mau kita cerita yang seru lagi di Jalan Samas mungkin ada coach. Oke, kita cut dulu ya, pindah ke Boleh, Jalan Samas ya. Iya, langsung kita ke Jalan Samas saja. Oke. Jadi kalau dulu macan pantai sekitar masih tahun 2020 di bulan November, Desember itu malah yang beratnya di pantai. Tapi kalau sekarang ini di jalan inilah yang paling berat ini. Kenapa, Bok? Boleh tahu nggak? Yang pertama nanjak. Meskipun nanjaknya cuma gradien paling nggak 1% nggak nyampe, tapi kerasa banget nanjak di sini. Yang kedua aspalnya, ini bisa kita lihat aspalnya kan. Jadi kalau kita pengen cari yang halus itu kanan sekalian atau kiri sekalian. Kalau di tengah-tengahnya itu tembel-tembelan di sini. Dan seperti biasa kalau aspalnya agak kasar, saya itu nggak berani deket-deket sama depan. Jadi sering bikin jarak itu, bikin gap itu. Dan itu boros watt. Kena angin, iya benar. Oke, ini yang narik ini kalau tidak salah, saya belum begitu tahu yang narik siapa di sini. Saya masih cari posisi aman. Ini posisi depan ini ya? Iya, tetap depan. Depan. Nah ini udah masuk di pasar Samas. Nah itu biasanya di sini ada yang mintas di sini. Jalur pintas itu munculnya di sini. Ini kalau nggak salah ada yang mintas juga kalau di sebelah kiri itu kelihatan. Saya melihat kalau ada sepeda. Mintas itu kan? Nah ini kelihatan nih ada yang mintas. Iya. Itu kayak saya motong jalur gitu iya, ya? karena emang kalau emang nggak kuat, ya daripada kita nggak ada pengalaman ikut itu ya. Lebih baik mintas aja nggak apa-apa. Ya, biar lulus gitu ya sampai. Saya pun juga kalau dulu ketika nggak kuat juga mintas juga hal yang biasa juga kok. Jadi jangan malu kewer pokoknya ya? Iya. Tuh Mar, jangan malu kewer Mar. Nah ini gimana nih? Ini kok Ini mulai apa? Mulai saling. Kalau nggak salah di sini Didot melakukan suatu gerakan yang ke depan tapi nggak ada yang ngikutin sehingga Didot saluran jauh di depan ini. Oh Didot saluran? Iya saluran di depan lalu peleton ini ditarik oleh Nizar. Nizar kuat juga ya? Ya Didotnya yang kuat, Didot lebih saluran. Oh iya ya. Iya. Ini Nizar udah mundur. Nah itu Didot jauh di depan, itu Didot itu, dia sendirian. Di kalian coba nempel Didot ya? Coba mengejar Didot lebih tepatnya.
Nah itu Ditra udah mulai gerakan off saddle, dia mungkin menambah kecepatan peloton di sini. Dan biasanya kalau udah masuk jalan Samas, ya 6 kilo terakhir di sini, itu nariknya tuh pendek-pendek, cepet-cepet gitu. Cepet-cepet ya. Paling cuma 500 meter ganti. Nggak sampai 100 meter paling. 100 meter ganti. Ini kok kamu coba maju nih, Bob? Nah ini unik ini. Buatnya saya 0 tapi saya ketarik vakum ke depan. Itu ternyata sering terjadi juga kayak gitu. Oh. Jadi kita harus waspada pegang rem. Jadi tiba-tiba sering terjadi yang namanya vakum. Ketarik. Iya, ketarik. Jadi tadi bisa dilihat powerboatnya saya 0, tapi tiba-tiba saya maju ke depan. Iya. Nah itu ini Didot mulai salah masuk. sih itu. Kadang-kadang saya juga antara kalau kita narik rem, kita rugi speednya turun. Tapi kalau kita nggak narik rem, kita tiba-tiba di depan suruh narik nanti. Iya. Gitu. Iya. Jadi benar-benar strateginya main ya. Iya, jadi harus dipasin aja sih. Oke, di sini kulihat udah mulai ngenceng lagi nih, udah 41 ke atas lagi speednya. Padahal gradien masih tetap naik tipis ya? Naik tipis ya. Wah, ada fotografer. Nah setelah difoto, Ditra geser. Nanti ganti Mas Rondiansa. Ini Mas Rondiansa paling depan ya? Iya, paling depan. Wah, kalian ini. Ditra masuk lagi di belakang saya. Terus kalau nggak salah Mas Ardiansyah pun juga ini pendek. Ya itu sekarang saya udah narik. Oh, dia di samping kiri ya? Nah, dia udah mundur. Sekarang gantian saya narik di sini. Oke, pantas wattnya naik. Kalau sudah di segmen-segmen ini nariknya pendek-pendek. Paling 100 meter, 50 meter, paling jauh 500 meter lah. Ini saya udah minggir nih. Oh iya. Udah minta tolong digantiin. Oh, ternyata ada lagi yang mau narik. Ya. Si lebih muda. Ya, di sini Elano maju. Lizard sekarang narik, diikuti oleh Elano. Wah, tuh dari Tata mulai maju lagi tuh. Dan Tata mencoba ini maju dikit-dikit. Ini mode survive ini ya? Tidak maju itu, dan Tata hanya mencari di belakangnya Ditra barusan. Oh, gitu. Ini sekarang yang narik Nizar atau Elano, kita lihat. Elano. Iya, ini sekarang Elano yang narik. Cukup lama dia nariknya di sini. Tapi kalau menurut saya kelamaan sih. karena 5 kilo terakhir itu jangan banyak-banyak narik, kita bisa habis itu. Iya, lama sekali ini Elano narik ini. Ini kalian kerjasama terus ya? Iya, tetap harus rapi kerjasama. Tapi kalau di race nggak kayak gini kan? Kalau race kan saya nggak punya banyak pengalaman. Saya kan iya. pengalamannya gobar, gobar brosurnya. Oh iya. Kita penasaran. Nah, Elano udah mulai capek. Elano dia minta tapi istirahat. kelamaan itu ya, Bang? Kalau menurut aku kelamaan sih, dia capeknya luar biasa. Nah, di sini Elano malah minta ruang ke saya di sini. Nah, saya kasih ruangnya, saya kasih dia masuk ruang di situ. Nah, di sini ada kejadian lucu lagi ini. Apa tuh? Kita lihat aja. Nah, ini mulai nambah lagi speed kalian. 44 speednya. Ini sekarang yang narik kalau nggak salah Didot apa ya? Didot yang narik di depan. Nah, ini ketika Didot minta tolong ganti, Elano malah geser ke kiri. Oh. Ini jadi agak kacau rombongan. Nggak boleh gitu ya? Iya, tapi emang aku juga tahu Elano capeknya luar biasa. Tadi kan kecapean ini, nariknya lama kelamaan kayak gitu. Nah, di sini saya jadi maju lagi menyatukan rombongan. Ini Mas Rondiansyah, nah kan cepet dia, nariknya nggak lama. Ya, emang yang bener emang kalau udah sampai di jalan-jalan ini cepet aja. Rolling gitu ya? Cepet aja, iya. Yang penting speed tetap di 44, stabil, 45, 41 lah paling ringan gitu. Berarti kalau saya ikut di daerah sini ya mending belakang aja lah ya. Amannya gitu memang. Tapi seandainya kita terjebak narik, tetap narik aja nggak apa-apa. Tapi ya 50 meter aja lah sampai di. Yang penting jangan bikin jadi lambat. Ya, jangan penting ketika depan itu minta tolong. Nah, itu Kak Didot minta tolong ganti ini. Saya langsung ambil. Meskipun HR saya udah mau 170 tetap saya ambil. Dan tetap ditahan di kecepatan 44-45 di sini. Botnya pun naik itu 300-an. Iya. Dan ya, jangan lama-lama. Kalau nggak kuat tinggal langsung ke kiri aja gitu ya? Iya, ngasih kode, goyangkan sikut gitu kan. Sikutnya kita goyangkan. Oh, ini udah minta ya? Nah, saya udah minta, Ditra gantiin. Nah, ini Doni Tata malah di belakang saya, dia nggak ngikutin Nizar. Loh, kok nambah speednya? Mereka yang nambah. Oh, Kecepatanku yang turun di 42. Saya mundur jauh di sini. Muammar masih di belakang ya? Muammar kalau nggak salah ikut rombongan nyelip tadi kok. Rombongan nyelip? Iya. Nah, ini Coach Didot sudah mulai minum. Ini kurang lebih kalau tidak salah sekitar
Sekitar 4 kilo sebelum finish apa ya? 4 kilo sebelum finish ini ya. Nah, biasanya mulai ngegasnya tuh di daerah-daerah sini. Mulai ngegas, tergantung yang ngajarin sih itu Coach. Tergantung yang kontrol peloton sih. Kalau pas puasa-puasa kemarin itu nggak ada gas-gasan. Jadi kita yaudah bareng gitu aja sampai finish sudah. Ya. Nggak ada sprint-sprintan. Dan kalau menurut saya Coach, jalan sama itu bahaya untuk sprint kok Coach. Jadi enaknya bareng-bareng gini aja sih. Gara-gara gantian gitu Iya. ya. Oh. Terus di sini itu juga saya membuat gap itu setelah ini karena jalannya kasar. Nah, saya jadi konsentrasi dengan kamera yang sudutnya kegoyang-goyang itu. Saya jadi bikin gap dengan depan. Tapi langsung ke Sidot langsung mengambil posisi gap kekosongan itu. Diikuti sama Jontor. Masih punya Torianus. tenaga ya? Nah, Tuh. ini. Nah, di sini kan jalannya agak kasar. Ini kok mau malah speednya malah sampai 47, 48. Iya, karena yang narik emang menambah speed. Oh. Jadi yang narik depan itu yang mengatur kecepatan peloton itu yang paling depan itu. Depan kecepatan berapa, peloton akan ngikuti. Ya kalau nggak kuat copot berarti ya? Terpotong juga pelotonnya. Oh, berarti kalau kita salah masuk peloton, Ya. maksudnya di depan kita misalnya yang lambat ya terpaksa Kita ikut jadi lambat. Ikut jadi kalau lambat ya? rombongan terpotong dua gitu, kita ikut yang belakang. Ya udah, kita kan berat sekali ikut yang depan, Coach. pernah kejadian kayak gitu. Sering kayak gitu. Saya Muhammad lalu sering kayak gitu. Setelah finish merenung gitu. Oke, ini menarik nih, menarik. Menarik di sini. Nah, di sini kalau nggak salah udah detik-detik mau selesai nih. Mau selesai ya. Ya, beberapa udah pada kehabisan stamina, beberapa ada yang kewer halus di sini juga. Kewer halus tuh gimana tuh? Ya dia kewer tapi dia sopan gitu loh. Mundurnya pelan-pelan, nggak langsung patah gitu loh. Karena kalau kewer langsung dia patah dan bikin peloton terbagi dua juga diomeli banyak orang nanti. Itu Hongkip Cycling udah mulai agak mundur-mundur. Di belakang ini adalah Mas Taufik dari Jakarta. Ini Elano Ilano. sudah pose Tangannya udah gini. ya. Tangannya udah gini. Cadence-nya udah tinggal 40 atau 50 itu. Kendrinya lalu pelan itu saya kenal sekali sama dia. Tinggal sedikit lagi. Nah, itu siapa tuh? Pak Basri. Pak Basri. Mas Basri. Oh, sprinter kencang dia. Strong. Itu belakang juga udah mulai keputus rombongannya itu. Udah keputus tuh kelihatan belakang. Berarti ini rombongan paling depan ya? Kalau nggak salah di sini ada cerita saya mencoba untuk menengok depan itu siapa yang narik. Nengok. Jadi nengoknya itu gini, ke kanan dulu terus Oh. nengok. Oh, ternyata yang paling depan tuh jaraknya segini loh. Jadi kayak ngabsen gitu loh. Kayak cari tahu siapa sih yang narik gitu. Itu Muhammad main cadence tinggi tuh. Ya, kita bertiga berdekatan di sini. Wah, keren. Ini berarti udah di titik-titik perih-perih di terakhir-terakhir ini ya. Nah, di sini ada kejadian unik nih, Mas Doni Tata dengan Jontor di sini. Kan biasanya kalau mau sprint itu di posisi kiri itu nggak enak. Nah, itu biasanya paling enak tuh di kanan. Wah, kalian malah nambah kecepatan. Nah, itu. Nah, di sini ini saya berteriak di situ karena depan saya ada yang oleng kayak gitu. Biasanya apa Kak Jontor? Aman Jontor gitu. Nah, di situ saya juga teriak kepada peloton, "Weh, santai weh, rasa gas-gasan, santai weh, rasa gas-gasan," kayak gitu. Karena saya juga melihat Mas Didot, Mas Ronald Diansah itu juga di sini nggak ada gestur sprint gitu loh. Jadi ya udah finishnya bareng-bareng aja, nggak usah pakai sprint-sprintan kayak gitu. Ya udah kita santai aja di sprintnya. Sprintnya juga masih 4142 kayak gitu. Nah, ini udah mau di akhir-akhir ini. Nah, tapi beberapa saat aku tuh lihat ada yang kencang di depan. Jadi kayak masih ada tenaga nih, pengen effort, ya udah. Nah, di sini saya posisinya dikunci sama Mas Adi sama Mas Herman Diansah, terus saya bilang ke Adi untuk, "Yuk maju aja, maju yuk kita sprint." Kayak gitu. Saya ajak aja dia untuk bareng sprint. Ini Mas Bayu nih. Ya. Nah, udah sampai di sini saya sprint sama Mas Herman Diansah untuk ngejar depan itu. Dan sepertinya top speed tercapai di sini. Top speed dalam ini apa namanya? Top speed dalam Ride itu satu iya activity benar, itu. tercapai di sini. Sampai 50-an berapa kayak gitu. Ini udah 52 ini. Iya, dan power buat itu juga peak power buat tercapai di sini. Ini Jadi 53 ini. Iya, ini saya maju nangkepin semua yang depan-depan kayak gitu. Ini udah mau finish ya ini, Bang? Sebenarnya finishnya itu di pom bensin tadi. Oh. Nah, tapi kalau segmen itu masih depan sana. Kalau segmen.
Makanya kalian masih ada tambah-tambah dikit Ya ya. sebenarnya kalau di pom bensin itu nggak pada nyeprin ya kita sopan aja, nggak usah nyeprin. Nah tapi saya lihat ada yang nyeprin, ya udah saya kejar aja sih. Kayaknya ini udah selesai nih. Udah selesai karena lampu merah di depan. Lampu merah Dan ya? lampu merah itu kita nggak nerobos, Nggak kena nerobos. hijau. Oke. Iya kita itu kena stop. hijau itu Kita di pause situ. dulu nih. Wah, seru sekali, Bok. Kita yang komentari juga ikut capek ya. Iya. Kamu udah ngomentari, udah ikut race, pegang kamera. Aduh, minum dulu lah. Minum dulu. Jadi kesimpulannya apa, Bok? Yang bisa ditarik, Bok? Kesimpulannya menyenangkan sih. Menyenangkan. Jadi meskipun namanya Rabu brutal, tapi tetap kenyataannya teman-teman itu para macan dan juga tetap para pegoeser-goeser tetap toleransi. Safety first. Iya, tetap safety juga harus itu. Terus kalau bagi yang belum pernah finish full kayak aku, Ikut aja. Kedatangan adalah jawaban. Kan browsernya di sana gitu. Iya. Kalau nggak kuat, Ada rute-rute, jalur pintas aja. ada jalan-jalan pintas Atau ya. punya target misalnya hari ini sampai di lapangan pajangan aja deh aku ikutnya. Iya. Langsung melipir gitu. Oke. Terus Apa? tips yang bikin bisa tahan, berarti harus paham rute dulu ya sebenarnya ya. Iya harus itu sih. Harus Karena paham rute. hafal rute sama paham di mana titik-titik yang berbahaya kewer itu penting memang. Berbahaya kewer ya. Iya seperti yang tadi kita ceritakan, titik ini bahaya kewer, titik ini bahaya kewer kayak gitu. Oke. Titik ini biasanya peloton seling akselerasi mendadak, itu biasanya bahaya di situ. Nah, itulah tadi mantap sekali. Oke. Terima kasih Closing Bogi. buat teman-teman netizen apa? Buat teman-teman netizen, don't be afraid ya kan. Join aja Rabu Brutal, datang ke Ambar Ketawang. Kita bukan penyelenggara event Ya, loh, Kok. maksudnya kalau mau ikut Instagramnya apa? Dipromosiin Instagramnya aja. nanti apa ya, Rabu Brutal Rabu Brutal JK YK official. official. Nah, Iya, itu. Nanti datang aja sana. Kami juga cuma peserta kok. Iya kita cuma peserta aja sih. Kita bukan penyelenggara Bukan acara penyelenggara. juga. Kita review pengalamannya Bogi, Pengalaman, betul. ngikut di sana tuh rasanya kayak gimana Iya. gitu. Ya ini pengalamannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong semua. Sampai jumpa di vlog goes berikutnya. Channel YouTube-nya apa? Ya, channel YouTube-nya Bogi. Eng Stories dong. Oke, dadah. Dadah semua. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya kelar juga.